Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama hari ini kita sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ke-7. 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara-saudara, surat 2 Timotius di sini, Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada Timotius, mengingatkan kepada Timotius tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Bukan hanya pada waktu itu, tapi juga sekarang ini. Kalau pada waktu itu, Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa ingat, ini adalah akhir zaman. Banyak manusia yang akan menentang Kristus, apalagi sekarang ini. Kita bisa melihat dengan jelas ada banyak sekali orang-orang yang tidak suka, tidak peduli dengan yang namanya kebenaran. Nah, hari ini dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita melihat ada dua karakteristik, dua ciri-ciri dari orang di akhir zaman, orang yang tidak peduli dengan kebenaran Kristus. Karakteristik yang pertama dikatakan bagaimana di permukaan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka bisa melayani, mereka bisa melakukan hal-hal yang terlihat benar, tapi sebenarnya mereka cuma melakukan itu sebagai bagian rutinitas mereka. Mereka cuma melakukan itu sebagai suatu kewajiban saja, tanpa relasi yang benar dengan Tuhan. Di ayat yang kelima secara jelas dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi di luar, mungkin ketika WL, ketika mereka memuji nama Tuhan, bahkan ketika mereka berkhotbah sekalipun seorang hamba Tuhan, banyak orang yang berapi-api, banyak orang yang terberkati. Tapi sebenarnya mereka tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan yang perlu sama-sama kita perhatikan, kita evaluasi juga kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali kita terjebak dengan yang namanya rutinitas. Bukan cuma kegiatan sehari-hari kita saja, tetapi juga di dalam kegiatan agama kita juga. Ketika kita beribadah, ketika kita mengikuti persekutuan, kita bisa melakukan semuanya itu dengan rutin, kita bisa melakukan semuanya itu dengan sempurna, tidak ada cacat celahnya. Tapi apakah benar-benar ketika kita melakukan semuanya itu didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan, Tuhan yang telah mentransformasi hidup kita? Atau ternyata ya sudah, kita menjalankan itu saja, tapi tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Lalu hal yang kedua, dikatakan bagi di ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara ingin memiliki semangat belajar yang luar biasa, itu bagus. Ingin tahu ini, doktrin ini, semuanya itu bagus. Tapi apakah itu cuma akhirnya jadi sebuah pengetahuan saja, atau benar-benar menjadi suatu hal yang mengubahkan kehidupan? Karena banyak orang yang tahu tentang teori kebenaran firman Tuhan, tapi apakah kebenaran tersebut akhirnya yang mentransformasi hidup mereka? Bukan cuma mengenal kebenaran, tapi kebenaran itu yang benar-benar menelisik seluruh kehidupan kita, benar-benar mengevaluasi seluruh kebenaran kita, sehingga hidup kita ditransformasi oleh kebenaran tersebut. Biarlah dua hal ini mengingatkan setiap dari kita, jangan sampai kita hanya terjebak pada rutinitas ibadah, rutinitas kewajiban kita sebagai orang Kristen. Dan yang kedua, biarlah kita juga tidak hanya sekedar ingin tahu, tapi kebenaran tersebut tidak mengubahkan hidup kita. Biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita menjalannya dengan dasar relasi di dalam Kristus yang telah menebus hidup setiap dari kita. Mari sama-sama kita berdoa. Dan biarlah firman-Mu yang sama-sama kami renungkan hari ini benar-benar mengubahkan kami. Biarlah relasi kami dengan-Mu benar-benar relasi yang didasarkan pada apa yang telah Engkau lakukan bagi kami, sehingga setiap aktivitas rohani yang kami lakukan bukan hanya sekedar kewajiban, rutinitas belaka, tapi karena kami mengasihi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.